Halo Sobat Review Militer. Seperti yang diberitakan oleh beberapa media nasional kita saat ini, ramai dibicarakan bahwa Angkatan Udara Amerika berencana untuk mempensiunkan jet tempur tercanggihnya, yaitu F-22 Raptor. Pada video kali ini kita akan membahas alasan dibalik rencana pemensiunan Raptor oleh USAF, United States Air Force. Sebelum kita mulai, akan sangat membantu bila para viewers memberikan like dan komentar untuk membantu merekomendasikan YouTube tentang video kami kepada yang lain. Mari kita simak bersama-sama ulasan tentang pemensiunan F-22 Raptor oleh Angkatan Udara AS. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa rencana pemensiunan Raptor oleh AU Amerika akan dimulai tahun 2030, bukan saat ini dan bukan seluruh armada F-22 Raptor sekaligus. Setidaknya ada beberapa elemen yang melatar belakangi mengapa AU Amerika berencana secara bertahap mempensiunkan F-22. Apakah alasan ini karena USAF berencana untuk menghibahkan Raptor ke suatu negara tertentu? Apakah ke negara kita, Indonesia? Tentu, jawabannya No. Setidaknya ada 4 alasan utama mengapa sang penempur legendaris ini akan dipensiunkan. Alasan pertama adalah hadirnya F-35. Kedua, biaya operasional F-22 yang relatif tinggi. Ketiga, tidak adanya varian kapal induk bagi F-22. Dan yang keempat adalah radius tempur yang terbatas. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama adalah hadirnya F-35. Amerika Serikat berencana menggantikan seluruh unit F-22 Raptor secara bertahap dengan F-35. Terlepas dari beberapa kekurangan yang masih dimiliki oleh F-35. Alasan penggantian Raptor oleh F-35 adalah karena AS memfokuskan pesawat tempur yang lebih multifungsi. Perlu diingat, F-22 memiliki peran utama sebagai Air Superiority Fighter yang kapabilitas dan karakteristiknya disesuaikan untuk pertempuran udara. Meskipun F-22 juga bisa melakukan misi serang darat, akan tetapi kemampuannya sangat terbatas. F-35 sendiri memiliki peran multi-role yang mampu bertempur dalam berbagai jenis misi dan operasi. Kemampuan tempur udara F-35 juga digadang-gadang tidak kalah dengan F-22, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini sangatlah wajar, mengingat peran keduanya baik F-35 dan F-22 yang berbeda. Kedua adalah biaya operasional yang tinggi. Biaya operasional F-22 terbilang terlalu mahal bila dibandingkan dengan F-35. Biaya operasional per jam F-22 mencapai 970 juta hingga 1 miliar dalam bentuk rupiah. Sedangkan biaya operasional F-35 hanya berkisar 490 sampai 520 juta rupiah per jamnya. Artinya, satu unit F-22 setara dengan biaya operasional 2 unit F-35. Perlu diingat, biaya ini belum termasuk persenjataan yang digunakan selama pertempuran. Alasan ketiga adalah F-22 tidak memiliki varian kapal induk. Saat ini, prioritas USAF, Angkatan Udara Amerika Serikat, adalah untuk memiliki kemampuan bertempur di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, bagaimana F-22 bisa bertempur jauh dari wilayah Amerika? Mengingat Raptor mempunyai radius tempur yang terbatas, dan hal ini yang menyebabkan mengapa F-35B atau C yang lebih kompatibel untuk kapal induk, sehingga lebih ergonomis bagi doktrin militer Amerika. Berbeda dengan F-22 Raptor, pesawat F-35 memiliki beberapa varian yaitu F-35A, B, dan C. Varian pertama adalah F-35A atau sering disebut CTOL, Conventional Take-Off and Landing. Artinya, take-off dan landing seperti pesawat konvensional pada umumnya. F-35B disebut STOVL, Short Take-Off and Vertical Landing. Varian ini dapat lepas landas dan landing secara vertikal. Dan yang ketiga adalah F-35C. Huruf C artinya adalah carrier, yaitu varian untuk kapal induk. Dan alasan keempat adalah radius tempur F-22 yang terbatas. Radius tempur maksimal F-22 Raptor hanya mencapai kurang lebih 1090 km, sedangkan F-35 memiliki radius tempur mencapai 1400 km. Sebetulnya F-22 memiliki jarak tempuh
mencapai hampir 3.000 km. Tapi hal yang perlu diingat bahwa setelah masuk zona tempur, pesawat perlu melakukan manuver untuk menghindari pertahanan musuh atau seminimalnya menyisakan bahan bakar untuk kembali ke markas atau home base. Dan konfigurasi F-22 hanya mendukung radius tempur 1090 km dari home base. Ditambah F-22 tidak mampu bertempur terlalu lama, hanya belasan menit dan harus kembali ke markas. Bila terlalu lama beroperasi di medan tempur, ada kemungkinan pesawat tidak dapat mencapai markas karena akan kehabisan bahan bakar saat perjalanan kembali. Sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan melakukan air refueling dari udara oleh pesawat tanker. Solusi lainnya adalah dengan pemasangan drop tank atau external fuel tank. Namun penggunaan drop tank akan mengurangi kemampuan siluman. Sebagai tambahan, F-35 direncanakan menggantikan F-22 secara keseluruhan. Akan tetapi hanya sementara waktu hingga pesawat Air Superiority generasi ke-6 Amerika siap diproduksi dan masuk operasional Angkatan Udara USAF. Demikianlah pembahasan kita mengenai alasan pemensiunan F-22 Raptor. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Salam Review Militer.